Perkenalkan, nama saya Karmin Hasan. Saya dari kelas B6 Prodi PGSD. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan apa saja yang bisa diterapkan dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup bagi siswa SD. Jadi, pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaannya, pembelajaran PH dapat dilakukan melalui pendekatan monolitik dan integratif. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu melalui pendekatan monolitik. Pendekatan monolitik merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui satu bidang studi. PLH pendekatan ini merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, sebagaimana mata pelajaran lainnya. Pendekatan ini telah dilakukan di beberapa kabupaten atau kota Jawa Barat pada jenjang pendidikan dasar sebagai mata pelajaran muatan lokal. Pada pendekatan ini dapat disusun struktur pembelajaran dan pencapaian kompetensi tanpa dikaitkan dengan mata pelajaran lainnya. Beberapa keunggulan pembelajaran PLH melalui pendekatan monolitik adalah: 1. Struktur program pembelajaran dapat disusun berdasarkan kerangka keilmuan secara mandiri, sehingga pencapaian kompetensi dapat terukur dengan jelas. Hal ini memudahkan bagi guru untuk mengembangkan metode yang efektif guna pencapaian kompetensi yang dimaksudkan. 2. Guru tidak dibebani untuk pencapaian kompetensi PLH yang dititipkan melalui mata pelajaran yang diambilnya. Dengan demikian, guru tersebut hanya bertanggung jawab atas pencapaian kompetensi PLH saja tanpa memikirkan pencapaian kompetensi mata pelajaran lainnya. 3. Siswa mengikuti pembelajaran secara terfokus pada substansi PLH tanpa terkait dengan mata pelajaran lainnya, sehingga siswa dapat memahami secara full konsep pendekatan dan tujuan pembelajaran PLH. Namun demikian, oleh karena tujuan PLH ini lebih kepada membangun sikap, nilai, dan perilaku, maka pendekatan monolitik ini memiliki kelemahan utama, yaitu terjebak pada ranah pengetahuan semata. Hal ini disebabkan pembelajaran yang dilakukan berorientasi pada pencapaian materi semata, sehingga mengabaikan tujuan yang diemban pada mata pelajaran PLH. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui pendekatan integratif. Pendekatan integratif merupakan salah satu model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PLH. Pendekatan ini dilakukan dengan cara diintegrasikan pada berbagai bidang studi seperti ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), pendidikan jasmani dan kesehatan atau Penjaskes, dan bahasa Indonesia. Berbagai bidang studi tersebut dipandang dalam suatu ruang lingkup, yaitu luas dan saling berkaitan. Pendekatan ini memiliki keunggulan antara lain: 1. Mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. Dalam hal ini, guru dituntut untuk memiliki wawasan, pemahaman, dan kreativitas tinggi karena adanya tuntunan untuk memahami keterkaitan antara satu pokok bahasa atau substansi dengan pokok bahasa lainnya dari berbagai mata pelajaran. 2. Memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna sesuai dengan keinginan dan kemampuan guru maupun kebutuhan dan kesiapan siswa. Dalam kaitan ini, pembelajaran terpadu memberikan peluang terjadinya pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tema atau pokok bahasa yang disampaikan. 3. Mempermudah dan memotivasi siswa untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai, atau tindakan yang dapat dalam beberapa pokok bahasa atau bidang studi. Dengan mempergunakan model pembelajaran terpadu secara psikologi, siswa digiring berpikir secara luas dan mendalam untuk menangkap dan memahami hubungan-hubungan konseptual yang disajikan guru. Selanjutnya, siswa akan terbiasa berpikir terarah, teratur, utuh, dan menyeluruh, sistemik, dan analitik. 4. Menghemat waktu.
tenaga dan sarana serta biaya pembelajaran. Di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran, hal tersebut karena terjadi proses pemaduan antara penyatuan sejumlah unsur tujuan, materi maupun langkah pembelajaran yang dipandang memiliki kesamaan atau keterkaitan. Contoh dari pendekatan yang diterapkan di lingkungan SD, contoh dari pendekatan monolitik yaitu pendidikan lingkungan hidup di salah satu sekolah merupakan satu mata pelajaran yang berdiri sendiri dan terpisah tanpa disisipkan ke dalam mata pelajaran lain. Contoh dari pendekatan integratif yaitu di salah satu sekolah menerapkan pendidikan lingkungan hidup itu adalah satu mata pelajaran tertentu dalam kata lain disisipkan, misalnya dalam mata pelajaran IPS, namun di dalamnya disisipkan nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.